Allah menjanjikan kemenangan untuk umat Islam. Tapi mengapa belum terjadi? Jadi kita mempunyai harapan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Kemenangan umat Islam itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita, karena kalau umat Islam betul-betul berkuasa dan orang-orang yang berkuasa itu betul-betul beriman, maka para pejabat itu akan melaksanakan ajaran Allah dengan baik, antara lain akan menegakkan keadilan, akan menegakkan kebenaran, akan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita berusaha untuk mendapatkan kemenangan itu, kita mesti mempersiapkan diri dengan memperkuat iman kita, sehingga seandainya kita bisa mendapatkan kemenangan, maka kebahagiaanlah yang bisa kita peroleh, bukan hanya kebahagiaan para pemimpinnya, tetapi juga kebahagiaan bagi para masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat yang dipimpin ini tidak harus berupa negara. Banyak sekelompok manusia, apakah itu negara atau kota atau organisasi tersendiri, maka insya Allah organisasi atau kelompok itu akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita melihat realita, mengapa janji Allah itu belum terjadi? Padahal Allah menjanjikan kemenangan. Apakah Allah tidak melaksanakan janjinya? Apakah Allah tidak memenuhi janjinya untuk memberikan kita kemenangan? Atau kita yang belum memenuhi syarat? Banyak orang ketika tidak memperoleh kekuasaan, bahkan ketika mendapatkan penganiayaan dari yang berkuasa, mereka menyalahkan orang-orang yang berkuasa. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita lebih dituntut untuk introspeksi, melihat ke diri kita sendiri, karena kalau kita menyalah-nyalahkan orang lain itu hampir tidak ada gunanya, karena kita menyalahkan orang lain seolah-olah yang bertanggung jawab adalah orang lain dan kita tidak ikut bertanggung jawab, dan juga kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita membahas mengapa belum terjadi kemenangan bagi umat Islam, titik berat kita adalah pada introspeksi, melihat pada diri kita sendiri. Ya. Dan saya berusaha untuk menghindari politik praktis. Apapun yang saya kemukakan, kalau toh menyinggung politik itu politik yang sifatnya di atas politik praktis. Ya. Mari kita lihat janjinya Allah. Allah berjanji akan selalu menolong orang-orang yang beriman, yang berperilaku baik. Berperilaku baik itu berarti beramal soleh. Ya. Allah berjanji akan selalu menolong orang-orang yang beriman dan berperilaku baik, sehingga mereka bisa mengungguli orang-orang yang tidak beriman. Mengungguli ini di berbagai bidang. Kalau di bidang politik, ya menjadi penguasa. Kalau di bidang ekonomi, ya bisa menguasai lini-lini ekonomi dan sebagainya. Begitu pula kalau di bidang ilmu pengetahuan, maka orang-orang Islam unggul dibanding dengan orang lain. Kenapa? Keunggulan itu tidak atau belum diperoleh oleh umat Islam. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kalian jangan merasa diri lemah dan jangan merasa bersedih hati, padahal kalian itu unggul. Ya, wa antumul a'launa, wawunya di sini wawu haliyah, artinya padahal kalian itu pada posisi yang unggul, yang paling tinggi. Syaratnya
in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Nah, syaratnya satu yang disebutkan di sini, kalau kalian betul-betul beriman. Apakah kita itu sudah betul-betul beriman sehingga kita itu berhak mendapatkan janji Allah? Atau kita ini belum betul-betul beriman sehingga kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah tersebut? Nah, keunggulan yang dijanjikan oleh Allah itu dalam berbagai bentuk, termasuk keunggulan dalam keamanan atau kenyamanan dalam kehidupan, keunggulan dalam hidup beragama, keunggulan dalam kekuasaan politik, keunggulan dalam pertahanan, keunggulan dalam ekonomi, keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi keunggulan di berbagai bidang. Misalnya uraian Allah yang lebih luas dibanding dengan yang tadi ringkas. Kalian adalah masyarakat yang paling unggul. Coba kita perhatikan ayat yang lain yang menunjukkan Allah menjanjikan kemenangan untuk kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Jadi kalau tadi disebutkan Allah berjanji untuk orang-orang yang betul-betul beriman. Orang-orang yang betul beriman itu tidak hanya bilang aku percaya, tapi harus dibuktikan dengan perilaku. Maka kadang-kadang Allah menyebut mukminin begitu saja, orang yang beriman, dan kadang-kadang ditambahi dengan beramal soleh. Dan kalau kita perhatikan dari aspek bahasa, di ayat yang pertama kita kutip tadi, itu Allah menyebut in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul mukmin. Mukmin di sini dinyatakan dengan kata sifat. Kalau dinyatakan dengan kata sifat, berarti keimanan itu sudah menjadi karakter bagi kita. Karakter bagi kita itu bisa dibuktikan dengan misalnya kapan saja kita capek atau tidak capek, kita sehat atau sakit, kita tetap melaksanakan perintah Allah. Kita diperintah untuk sholat, tetap kita sholat. Kita dianjurkan untuk berpuasa, kalau memang mampu kita puasa, meskipun kita dalam keadaan bepergian atau kita dalam keadaan misalnya dalam suatu kegiatan yang membuat kita lelah, tetap saja kita berpuasa. Jadi di sini dinyatakan dengan kata sifat, kalau kalian betul-betul mukmin, berarti keimanan sudah menjadi karakter, sudah menjadi sifat. Bandingkan dengan ayat yang sekarang sedang kita lihat di layar. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Beriman di sini dinyatakan dengan kata kerja amanu. Orang yang beriman, yang melakukan keimanan. Nah, orang yang melakukan keimanan itu ada kalanya di pagi hari dia beriman, di siang hari dia tidak beriman. Di pagi hari dia sholat subuh berjamaah di masjid. Nanti begitu berdagang dia menipu. Nah, ketika dia menipu, imannya hilang. Menipu itu bisa menipu kepada pembeli, bisa juga menipu kepada masyarakat. Misalnya ada alokasi anggaran yang diberikan kepada orang-orang miskin misalnya, tapi dana itu tidak disalurkan. Nah, itu berarti imannya hilang. Wa 'amilus solihat, dan itu dibuktikan dengan perilakunya yang baik. Kalau tadi saya kasih contoh mencuri, menipu dan sebagainya, itu yang mengganggu. Jadi yang bertentangan dengan iman ditinggalkan, lalu dikukuhkan dengan perilakunya apa yang dia lakukan, wa 'amilus solihat, dan mereka berperilaku baik.
Nah, kalau dua syarat itu dipenuhi, maka Allah menjanjikan la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan mereka itu khilafah. Khilafah itu bisa diartikan kekuasaan, bisa diartikan mewakili siapa? Mewakili Allah di dalam mengelola masyarakat. Jadi kalau gampangnya, la yastakhlifannahum itu memberi kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di bumi, di dunia. Sebagaimana Allah sudah pernah memberi kekuasaan kepada generasi sebelumnya. Kalau kita mengambil contoh, pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah membangun keimanan, kemudian alhamdulillah Rasulullah itu satu-satunya pemimpin yang mengubah keadaan dengan berbagai bimbingan dan sekaligus percontohan, dan Rasulullah bisa menyaksikan keberhasilannya di dalam mengubah yang tadinya jahiliyah menjadi berdasarkan keimanan. Yang asalnya orang suka berantem menjadi orang yang suka berdamai. Nah, itu Rasulullah bisa menyaksikan keberhasilan itu sewaktu Rasulullah masih hidup. Padahal Rasulullah mendapatkan misi itu hanya dalam waktu 23 tahun. Nah, setelah itu kekuasaan berada di tangan orang-orang yang beriman, maka pemerintahan atau masyarakat itu merasakan damai. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai qadhi. Qadhi itu hakim. Dia kalau jadi kepala hakim, ya kalau istilahnya di negara kita ini ya hakim agung yang menjadi pemimpin. Ya. Kemudian Umar itu pernah mengusulkan untuk mengundurkan diri. Ya, usul kepada Abu Bakar, saya mau mengundurkan diri. Kenapa? Aku jadi hakim, tetapi tidak pernah ada kasus. Aku jadi nganggur. Daripada aku nganggur, aku meletakkan jabatan saja. Abu Bakar bilang, nggak usah. Ini pertanda baik. Ya, pertanda baik bahwa masyarakat itu mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Tapi ternyata kepemimpinan semacam ini menjadi meluntur beberapa tahun kemudian, sehingga terjadilah pertikaian di antara umat Islam sendiri. Kenapa? Nah, itu karena orang-orang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan baik, maka Allah akan memberikan kekuasaan yang mudah dilaksanakan dan orang-orang merasakan kedamaian. Nah, itu kita dijanjikan, kalian akan mendapatkan kepemimpinan seperti zaman itu. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha. Allah juga menjanjikan akan mengukuhkan agama Islam, agama yang diridhoi, yaitu agama Islam. Nah, kalau Allah membuat pengukuhan ini, berarti tidak ada yang mengganggu agama. Zaman Rasulullah berada di Makkah, pengikut Nabi Muhammad diganggu, yang artinya agama Islam itu sendiri menjadi tidak kokoh. Tapi lama-lama setelah di Madinah, beberapa tahun kemudian menjadi kokohlah agama ini, dipegang oleh setiap warga negara. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan untuk mereka, ketakutan mereka diganti dengan keamanan. Jadi situasinya tidak mencekam, tidak ada ketegangan, tapi rasanya serba aman. Sekarang apakah kita merasakan itu? Kita tidak melihat hanya Indonesia saja. Banyak umat Islam di negara-negara lain itu yang dipersekusi. Misalnya kitab Al-Quran, mushaf dibakar, diinjak-injak. Misalnya lagi orang-orang yang beragama Islam itu
dikuyok-kuyok, dimasukkan penjara dan dicari-cari kesalahannya dan sebagainya, atau bahkan diserbu, dibunuh beberapa di antara mereka. Itu ada di negara-negara lain. Di negara kita, ya, alhamdulillah beberapa saat terakhir ini kita tidak mendengar sesering yang dulu. Misalnya tokoh-tokoh Islam itu diganggu, ada yang dilukai, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, begitu. Nah itu Allah menjanjikan kalau kita itu betul-betul beriman dan beramal soleh, maka ketakutan itu tidak ada. Yang ada rasa aman. Nah, perilaku orang yang beriman dan beramal soleh itu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mengabdi kepadaku, aku Allah, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kalau setelah ada kemakmuran semacam itu dikarenakan orang-orang yang memimpin itu beriman dan beramal soleh, kalau ada orang yang berperilaku bertentangan dengan itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Dari sini sudah bisa kita perhatikan bahwa pantesan Allah itu memberikan ketentraman di periode-periode di mana Islam dilaksanakan dengan baik. Tapi begitu Islam tidak dilaksanakan dengan baik, maka terjadilah kekacauan. Dan itu terjadi meskipun di negara yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Ya. Lalu Rasulullah juga menjamin bahwa kelompok dari umat beliau, artinya umat Muhammad, yang mau memegang teguh kebenaran akan selalu ditolong oleh Allah, dan mereka tidak akan tergoyahkan oleh pihak-pihak yang menyelisih mereka. Jadi, kalaupun mereka itu menjadi pemimpin, maka mereka tidak mudah digoyahkan. Karena apa? Kalau tidak mempunyai kesalahan, mau digoyahkan dari mana? Yang mudah digoyahkan itu adalah mereka-mereka yang mempunyai kesalahan. Karena kesalahan itu bisa, apalagi kalau kesalahan itu makin hari makin banyak, maka kesalahan-kesalahan itu dipakai sebagai dalih untuk mengganggu pimpinan itu, atau untuk berusaha pimpinan yang zalim itu untuk diturunkan. Rasulullah bersabda, dikutip oleh Thauban, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi azza wa jalla. Tidak henti-hentinya sekelompok dari umatku yang mau mengikuti kebenaran. Jadi ini tidak harus seluruh dunia, ya. Kalau ada kelompok umat Muhammad itu mau melaksanakan kebenaran, maka mereka itu mansurin, akan ditolong oleh Allah, yang tidak akan bisa diganggu, tidak bisa diturunkan, tidak bisa dijatuhkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Orang-orang yang menyelisih itu kalau bahasa kita sekarang itu ya yang beroposisi. Jadi oposisi pun tidak akan bisa menjatuhkan kalau mereka melaksanakan kebenaran. Sampai kapan janji Rasulullah ini? Hatta ya'tiya amrullahi azza wa jal. Sampai datang urusan Allah. Artinya itu sampai hari kiamat. Jadi kita pegang teguh keimanan dan amal soleh, maka kita akan ditolong oleh Allah. Tapi apakah kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam sekarang sedang menikmati janji-janji Allah tersebut? Rasa-rasanya umat Islam ini sekarang jauh dari keadaan yang dijanjikan Allah. Kalau benar demikian, apakah ini berarti bahwa Allah tidak menepati janjinya? Atau kita yang tidak memenuhi syarat? Mari coba kita perhatikan, apakah Allah tidak memenuhi janjinya atau umat Islam yang tidak memenuhi syarat. Saya menyebutnya umat Islam karena orang yang mengaku Islam belum tentu mukmin, ya. Jadi saya menyebutnya umat Islam. Kita perhatikan apakah Allah
tidak memenuhi janjinya atau umat Islam yang tidak memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Allah. Menurut kedua ayat yang kita kutip di atas tadi, yaitu Ali Imran ayat 139 dan An-Nur ayat 55, janji Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih, yang berperilaku baik. Lalu kalau kita bersedia memawas diri secara jujur, apakah orang-orang yang mengaku beragama Islam, terutama yang tinggal di Indonesia ini, betul-betul beriman dan beramal soleh? Salah satu ciri khas orang-orang yang beriman adalah bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan mereka, dan sebagai konsekuensinya mereka pasti tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Lalu apakah mayoritas orang Islam Indonesia itu, terutama para pemimpin mereka itu, tunduk patuh kepada Allah? Rasanya kenyataan itu masih jauh dari itu. Ini berarti bahwa umat Islamlah yang belum memenuhi syarat untuk menerima janji Allah kehidupan yang membahagiakan. Coba dari sektor ekonomi, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa. Tadi disebut beramal soleh. Kalau beramal soleh sesuai dengan keimanan, maka itu namanya bertakwa. Nah, jadi beramal soleh dan bertakwa sama. Nah, seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membuka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi nyatanya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi yang terjadi, mereka itu mendustakan. Maka kami ambillah tindakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau umat Islam sekarang ini terpuruk, ya akibat dari ulah umat Islam itu sendiri, ya. Terutama para pemimpin-pemimpinnya. Wah, kalau kita membahas para pemimpin itu lebih parah lagi, karena yang orang-orang yang diberi kesempatan untuk memperoleh jabatan itu jarang di antara mereka, jarang sekali, ya, atau mungkin tidak ada yang tidak melanggar ketentuan Allah, terutama dalam hal mencari rezeki. Banyak di antara mereka itu mau rezeki yang haram. Seharusnya kalau beriman dan bertakwa, mereka tidak mau yang haram. Tapi nyatanya mereka yang katanya memperjuangkan Islam, tapi mereka mau makanan-makanan yang haram. Yang itu berarti mereka tidak beramal soleh. Nah, suatu ciri khas yang lain bagi orang-orang yang beriman adalah mereka suka persatuan dan tidak menyukai perceraian. Jadi orang Islam yang baik pasti suka persatuan. Indikasinya apa? Mereka lebih suka sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu kan ingin bersatu. Dan ketika sholat berjamaah itu para makmum itu berusaha untuk berbaris yang rapih, yang rata, dan bersentuhan satu dengan yang lain. Bersentuhan itu kan menunjukkan keakraban dan menunjukkan kedekatan. Kedekatan fisik itu bisa mempengaruhi kedekatan hati, sehingga orang-orang Islam itu suka bersatu. Mereka suka melakukannya secara berjamaah. Kemudian ketika ada di antara mereka yang kekurangan makanan misalnya, maka ada yang lain yang berusaha menyalurkan atau memberi makanan, apakah itu dalam bentuk zakat atau sedekah. Tapi kenyataannya menunjukkan banyak di antara umat Islam yang lebih menyukai perselisihan dan perpecahan. Perselisihan dan perpecahan, misalnya perbedaan cara sholat. Ada yang pakai kunut dan ada yang tidak. Padahal yang pakai kunut itu dalilnya ada. Yang tidak pakai kunut dalilnya juga ada. Kalau Rasulullah pernah kunut dan pernah tidak kunut, berarti kita boleh memilih kunut atau tidak.
Ketika kita membaca kunut, kita sedang mengikuti Nabi ketika berkunut. Ketika kita tidak berkunut, kita sedang mengikuti Nabi ketika beliau tidak berkunut. Kenapa? Begitu saja menjadi perpecahan. Padahal baik yang kunut ataupun tidak, sholatnya sama-sama sah. Lah kalau sama-sama sah, ngapain diperselisihkan? Kadang-kadang perpecahan itu karena perbedaan organisasi, ormas A dan ormas B. Lalu mereka memasukkan diri ke dalam kotak. Aku kan ormas A, aku kan ormas B. Itu sama dengan memasukkan diri dalam kotak. Nah, kalau kotak satu dengan yang lain ini tidak bisa disatukan, ya jadinya perpecahan. Itu melanggar ketentuan Allah. Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada ajaran Allah semua. Jadi pedomannya Quran, hadis, sudah itu. Wa la tafarraqu, dan kalian jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Dulu kalian itu saling bermusuhan. Ya, di Madinah itu sebelum kedatangan Rasulullah hijrah di sana, itu mereka selalu berantem. Ada saja yang diperselisihkan. Ada sih orang yang mengadu domba, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di situ. Karena orang Yahudi ingin menguasai ekonomi Madinah. Lalu mereka itu berusaha untuk memanas-manasi masing-masing pihak sehingga mereka sibuk berantem. Mereka berantem tidak sempat memikirkan ekonomi, tidak sempat memikirkan politik. Nah, itu, tapi kemudian setelah datang Rasulullah, ajaran Islam dilaksanakan dengan baik, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah melunakkan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara. Tidak ada lagi pertikaian di antara mereka. Nah, umat Islam itu memang sangat berpotensi menjadi masyarakat yang kuat karena tadi suka berjamaah dan melaksanakan amal solih. Jika semua anggotanya itu selalu menjaga persatuan. Persatuan tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan dalam penafsiran dalam hukum Islam. Kadang-kadang perselisihan itu hanya karena penafsirannya aja yang beda. Ya, saya kasih contoh. Apakah menentukan tanggal 1 puasa Ramadan itu memakai ru'yah atau memakai hisab? Sebenarnya mereka merujuk kepada dalil yang sama. Rasulullah mengatakan, berpuasalah karena kamu melihat hilal. Nah, kata-kata melihat itu ditafsirkan oleh satu kelompok sebagai melihat itu ya dengan mata. Tapi ada kelompok satu lagi, kan kita bisa melihat dengan akal, dengan ilmu. Lalu karena yang satu itu harus melihat dengan mata, ini dengan ilmu, akhirnya ada perbedaan. Nah, ini suka-suka kita ini yang di bawah-bawah, yang tidak punya ilmu itu suka manas-manasi itu dengan membagi pesan-pesan di WA, mempertahankan kelompok saat pendapat A dan yang satunya pendapat B. Ini makin memanas-manasi. Mestinya kalau itu masing-masing mempunyai pedoman yang sehingga penafsirannya itu beda. Penafsiran beda itu kalau masing-masing mempunyai kaidah yang berbeda, maka kesimpulannya ya berbeda. Kaidah itu kan metode. Metode menafsirkannya itu berbeda, maka hasilnya, kesimpulannya juga berbeda. Nah, kalau memang bisa seperti itu, ya udah biarin aja, kita jangan sampai perbedaan pendapat itu mengalahkan yang besar, yaitu persatuan. Kan Allah menganjurkan kita bersatu, begitu. Ya. Jadi yang penting perbedaan penafsiran itu bisa berbeda asal masing-masing itu bisa membuktikan bahwa masing-masing itu mengikuti pedoman Quran dan hadis. Nah, karena perbedaan
penafsiran dalam detail hukum Islam itu merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi, maka kalau ada perbedaan pendapat tidak perlu dibesar-besarkan. Pendapat masing-masing bisa diyakini sebagai kebenaran relatif. Ya. Jadi kebenarannya itu bukan kebenaran mutlak, tapi kebenaran relatif. Relatif karena kebenaran sesuai dengan kaedah yang dipegang masing-masing. Kaedah itu metode. Nah, kalau saya pernah di Austria, itu saya diundang pengajian di kelompok kecil, tapi mereka yang sedang mengambil program doktor ya, di Graz. Lalu mereka bertanya bahwa Islam ini menyebabkan perpecahan. Jadi gara-gara mengikuti ajaran agama menjadi pecah. Saya bilang, perpecahan itu kan dikarenakan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu dihasilkan karena perbedaan metode atau perbedaan sampel. Ya. Saya coba kemukakan pada mereka, kalian ketika menulis tesis, kalian sebutkan nggak metode yang kalian pakai di dalam membuat penelitian? Sebutin. Kenapa? Karena metode yang berbeda itu bisa menghasilkan kesimpulan yang beda. Oke, dari segi metode saja begitu. Jadi misalnya satu kelompok memakai pedomannya Quran dan hadis saja. Kelompok yang lain nggak cukup Quran dan hadis saja. Mesti Quran, hadis, ijma' dan kias. Ijma' itu konsensus dan kias. Nah, ini aja sudah membuat perbedaan. Kemudian, coba kalian melakukan penelitian. Kalian melakukan penelitian itu kan tidak bisa diambil semuanya. Misalnya, oh bangsa Indonesia itu orangnya yang ramah. Nggak bisa kita mengambil sampelnya itu, bahan yang dipakai pertimbangan itu seluruhnya. Bagaimana bisa mempelajari orang ratusan juta itu? Mesti kita hanya mengambil sampel. Nah, orang yang mengadakan penelitian dengan sampel 100 dan yang satu lagi sampelnya 1000, itu kan hasilnya akan berbeda. Udah begitu misalnya sama-sama 100, tapi yang dicomot orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat itu wajar, terutama bagi orang-orang yang pinter, yang biasa berpikir secara sistematik. Tapi kenapa orang-orang Indonesia ini suka berselisih? Dan kadang-kadang perselisihan itu diturunkan kepada muridnya. Kalian jangan belajar dari guru yang begini. Belajarnya hanya kepada guru yang begini. Nah, itu kriteria yang boleh dipelajari, itu kriteria dia. Sehingga dia menganjurkan murid-muridnya hanya belajar pada dia saja. Tidak boleh kepada orang lain. Ini kan orang yang tidak mau kehilangan murid. Orang yang mengajarnya itu karena kepingin punya pengaruh, kepingin mempunyai pengikut. Itu sudah tidak lillahi ta'ala. Sudah tidak lillahi ta'ala. Kalau dia mengajar dengan cara tidak lillahi ta'ala, dia bilangnya lillahi ta'ala. Tapi bukan itu karena untuk mencari pengaruh. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu liljah, bukan lillahi ta'ala. Kalau ada orang begitu, nggak usah diikuti, nggak usah dengerin orang itu, karena dia perilakunya saja sudah menyimpang gitu. Nah, jadi kita mesti berusaha pegang teguh ajaran Allah dengan prinsip-prinsip yang benar, sehingga kita tidak mudah berputus asa. Tapi kita juga menyadari bahwa perbedaan pendapat itu wajar, karena memang Allah itu membuat akal kita itu kreatif. Akal kreatif itu kan kita tuh berusaha setiap hari itu mengatasi masalah. Dan masalah kita ganti-ganti. Kalau kita menghadapi masalah yang setiap hari berbeda, kalau pikiran kita tidak kreatif, kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, kreativitas akal itu kadang-kadang kebablasan, harus kita rem. Nah,
Kalau kebablasan tidak direm, jadinya liar. Ya, jadinya liar. Nah, pikiran itu punya potensi untuk liar. Potensi untuk liar. Karena apa? Karena akal kita ini memang dibuat oleh Allah supaya kreatif. Yang namanya aja kreatif. Kreatif itu dari kata create, menciptakan solusi baru dan sebagainya. Ya, itu jadi tidak mungkin umat manusia ini menjadi satu, itu tidak mungkin. Menjadi satu artinya yang seragam itu tidak mungkin. Oleh karena itu ya tidak seragam nggak apa-apa, tapi tetap menjaga kesatuan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah menjadikan kalian itu umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah itu memang menguji kalian untuk melihat sepak terjang kalian. Ya udah, kalau yang kamu yakini seperti itu, asal pedomannya itu Quran dan hadis, terus fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Udah masing-masing fokus pada kebaikan sendiri-sendiri. Jangan ngurusi yang lain, karena besok di akhirat itu kita harus bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Kita tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perilaku orang lain, dan juga orang lain tidak dituntut untuk bertanggung jawab perilaku kita. Ya. Oleh karena itu kita masing-masing berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya. Tapi kenyataan menunjukkan banyak orang-orang Islam yang menyukai perpecahan dengan bukti bahwa mereka lebih memilih persatuan keormasan, kesatuan golongan, atau kesatuan dalam aliran pada aliran bermacam-macam, bisa aliran agama, bisa aliran politik dan sebagainya. Ya. Persatuan mereka itu lebih memilih persatuan keormasan daripada persatuan agama. Ya. Misalnya kalau kita nyebut Muhammadiyah, NU, nah, itu suka lebih memilih keormasannya. Ngapain membela keormasan? Yang kita bela itu keimanan, gitu. Kalau bukan ormas, misalnya Salafi bukan ormas, tapi kan mereka itu suatu golongan atau aliran pendapat. Nah, ini jangan sampai satu aliran dengan yang lain itu menjadi bentrok. Yang penting sama-sama berpegang pada Quran dan hadis. Nah, kalau kita itu atau orang-orang itu lebih membanggakan ormasnya atau membanggakan golongannya atau aliran dalam pada itu, maka Allah wanti-wanti orang yang menekankan atau lebih membanggakan keormasannya atau golongannya itu bisa menjadi musyrik. Ya. Meskipun dia mengaku muslim, tapi kalau dia memecah belah Islam, mereka menjadi musyrik. Memecah belah itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya. Biasanya kalau toh dari luar itu mereka menggunakan orang dalam. Nah, seperti misalnya waktu di India itu, India masih bersatu dengan Pakistan, dijajah oleh Inggris. Inggris mau memecah belah orang Islam. Caranya diambil orang yang kira-kira cukup cerdas, dididik di Inggris, suruh balik lagi ke situ, suruh memberikan ajaran baru. Ajaran barunya apa? Bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi lain lagi, yaitu yang namanya Ahmad. Nah, ini si Inggrisnya itu memecah belah dari luar. Tapi kemudian ada agen-agen yang disuruh memecah belah dari dalam. Nah, kita harus waspada. Ya. Biasanya kalau ada kelompok yang memberi insentif, apakah insentif itu berupa gaji atau berupa apapun atau berupa hadiah, maka itu biasanya merupakan pergerakan dan itu bisa memecah belah umat Islam. Ya, saya pernah dengar bahwa di Indonesia ini ada kelompok yang kalau berhasil menggait orang luar bergabung dengan aliran itu dalam jumlah sekian orang, maka dia akan mendapatkan bonus sepeda motor. Kalau jumlahnya lebih banyak lagi sampai sekian, mendapatkan bonus mobil. Nah, itu
itu menggiurkan dan itu memecah belah. Dananya dari luar, tapi agen-agennya itu ada di dalam. Itu menjadi musyrik karena orang-orang semacam itu lebih mementingkan bonus tadi daripada keimanannya. Ya. Juga ciri khas orang-orang yang beriman adalah bahwa mereka itu saling mendukung. Orang-orang Islam itu saling mendukung, saling melindungi, saling menolong. Bukan saling memusuhi hanya karena perbedaan aspirasi politik. Saling mendukung itu bahasa Arabnya wali. Wali kota. Wali kota itu kalau kita melihat dari aspek bahasa, orang yang berkewajiban melindungi masyarakat di kota itu. Presiden itu ya wali negara. Dia harus melindungi orang-orang yang ada di negara itu. Nah, orang Islam itu dianjurkan oleh Allah satu dengan yang lain itu menjadi wali. Ya, kalau ada dua orang A dan B, A menjadi walinya B, B menjadi walinya A. Nah, itu karakternya orang Islam. Saling mendukung, saling menolong, dan sebagainya. Nah, Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang menganggap Allah, utusannya, dan orang yang beriman sebagai pelindung. Jadi, kalau orang Islam itu mau saling melindungi, mau menjadi saling menjadi wali, maka Allah akan memberi mereka kemenangan. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa may yatawalla, siapa yang mengangkat menjadi wali, aulia, yang orang suka memperselisihkan surat Al-Maidah ayat 21, itu kan aulia. Aulia itu artinya orang-orang yang saling melindungi. Nah, orang-orang yang saling melindungi itu biasanya orang-orang yang akrab hubungannya, tidak harus menjadi pejabat, sesama pegawai misalnya itu kalau saling melindungi itu ya wali. Jadi kata wali atau aulia itu orang yang saling melindungi, yaitu orang yang dekat hubungannya. Tapi di buku terjemah disalahartikan menjadi pemimpin. Tidak boleh mengangkat pemimpin yang bukan mukmin, yang tidak beriman. Itu mempersempit arti, karena seharusnya artinya tidak boleh mengangkat wali orang-orang yang tidak seiman. Wali itu orang yang saling melindungi. Lu sebagai teman yang saling melindungi saja tidak boleh, apalagi kalau sebagai pemimpin. Jadi orang suka ini dipalsukan, terjemahnya diubah dari pemimpin menjadi teman akrab. Oh, yang benar itu teman akrab. Yang benar itu artinya itu teman akrab. Kalau kita mau melihat arti aulia yang benar, itu dilihat di surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat 1. Itu arti wali atau aulia. Dan diterjemahkan sekarang ini banyak yang mengubah dari pemimpin menjadi teman akrab. Itu sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat 1. Nah, kalau kita itu mau saling melindungi, kita pasti unggul. Ya. Nah, sebagai tanda bahwa orang-orang yang beriman itu saling melindungi, artinya berfungsi sebagai wali atau aulia. Salah satu tandanya adalah bahwa mereka bersedia saling menasehati, mau saling menganjurkan kebaikan, mau saling mencegah kemungkaran, dan mau melaksanakan sholat secara berkelompok, berjamaah, mau menunaikan zakat, dan sebagainya. Yang semuanya itu dilaksanakan dalam rangka taat kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu ciri khas orang Islam, itu mesti bersedia menjadi pelindung. Nah, pelindung itu kalau ada temennya malas sholat, dianjurkan sholat. Tujuannya apa? Supaya dia selamat, tidak masuk neraka. Jadi ketika menganjurkan orang sholat itu, kita ingin menyelamatkan dia. Bukan lalu dengan cara maki-maki. Walah, apaan lu, nggak mau sholat, kafir lu. Oh, nggak begitu.
itu bukan menolong. Yang menolong, kalau menolong itu, ayo, kita bareng-bareng ke masjid. Nah, itu dengan cara yang sangat friendly, gitu, ya, yang sangat ramah. Nah, kalau orang Islam itu mau begitu, pasti Allah akan beri keunggulan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan itu masing-masing saling melindungi. Wujudnya melindungi itu apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mau saling menganjurkan kebaikan dan mau saling mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada temannya melakukan kejahatan, diperingatkan, "Woi, jangan, nanti kamu masuk neraka. Jangan, kamu nanti bisa masuk penjara," dan sebagainya. Nah, itu menyelamatkan. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, mau melaksanakan salat dan membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang yang semacam itu ciri khasnya ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan dirahmati, akan disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi karena Allah maha perkasa, maka kalau mereka itu dirahmati oleh Allah, mereka akan selamat dan bahagia. Ya, tetapi kenyataan juga menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam justru lebih suka mencari perlindungan dan dukungan dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini sumber bencana. Banyak orang-orang Islam minta perlindungan kepada orang lain. Ya, kalau secara kepartaian, partai Islam minta perlindungannya kepada partai yang bukan Islam. Nah, kalau partai Islam itu kan harus memperhatikan ini halal atau haram. Kalau yang bukan Islam itu kan tidak peduli halal atau haram. Nah, kalau minta perlindungan kepada mereka, maka misalnya perlindungan itu dalam bentuk keuangan. Udah nih, partaimu aku bantu, aku kasih sekian. Duitnya kan belum tentu halal. Jadi bukan karena sentimen kelompok, tetapi kita tidak mau berlindung kepada orang yang tidak beriman itu karena supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang haram. Antara lain, kalau toh itu perlindungan dalam bentuk keuangan, maka kita menghindari duit yang tidak halal, gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya, mereka seringkali karena mereka melakukan suatu kejahatan, terus minta perlindungan kepada kelompok yang tidak beriman, tapi mempunyai kekuasaan. Sehingga perlindungannya dalam bentuk apa? Ya, ada kasusmu tidak akan saya ganggu, tidak akan saya perkarakan. Udah, jadi tapi kamu nurut kepadaku. Jadi imbalannya adalah nurut. Nah, nurut itu kalau misalnya si yang melindungi ini mempunyai keinginan membuat peraturan yang bertentangan dengan Islam, dia harus nurut, harus mengikuti. Dan faktanya seperti itu. Ya. Jadi kesalahan siapa? Kesalahan orang Islam sendiri. Bisa juga perlindungan itu karena kepingin jabatan. Nah, karena kelompok yang non iman itu mempunyai kekuasaan yang bisa membagi-bagi jabatan, bisa mengangkat jadi menteri, bisa menjadi terus nempel ke sana supaya diberi jabatan. Nah, ini penyakit. Ya. Jadi kalau itu kan menyebabkan lalu memecah belah umat Islam juga. Nah, orang yang minta perlindungan kepada orang-orang non iman, ya, saya lebih suka bilang non iman. Karena bisa saja orang itu Islam, tetapi dia tidak melaksanakan keimanan. Ya, tidak harus berarti orang yang agamanya beda. Misalnya, oh itu orang bukan Islam, misalnya Kristen. Enggak, ini orang yang mengaku Islam pun kalau dia tidak melaksanakan Islam, itu ya bukan kelompok kita. Ya, bukan kelompok kita. Nah, itu jangan minta perlindungan kepada orang-orang semacam itu. Orang yang minta perlindungan kepada orang yang non-iman, ya, saya pakai non-iman, ini termasuk yang mengaku Islam tadi. Itu namanya munafik. Ya, munafik. Allah menyebut basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima.
Berilah kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siapa orang munafik itu? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang lebih suka menjadikan orang kafir sebagai pelindung, tidak kepada orang-orang yang sesama mukmin. Nah, lagi di sini yang disebut bukan muslim, tapi mukmin. Ya. Jadi orang mukmin mesti meminta perlindungan, mencari perlindungan kepada sesama mukmin. Karena kalau perlindungan itu berupa keuangan, keuangannya halal. Berupa jabatan, jabatannya halal, dan sebagainya. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka itu mengharapkan kemuliaan dari orang-orang kafir tadi? Izzah itu bisa berarti kemuliaan, bisa berarti kewibawaan. Fa innal izzata lillahi jami'a. Kekuatan, kekuasaan, apa tadi yang saya sebutin tadi, kewibawaan. Ya. Sesungguhnya kewibawaan, kemuliaan, dan sebagainya lillahi jami'ah, semua adalah milik Allah. Maka kalau mencari kemuliaan kepada Allah saja. Ya. Nah, orang-orang yang menjadikan mereka yang tidak beriman sebagai sekutu itu adalah pelindungan yang diharapkan perlindungannya mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang bermusuhan dengan Allah. Dengan bukti bahwa mereka tidak mau diperintah oleh Allah. Allah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang yang beriman, kamu jangan mengangkat musuhku dan musuhmu sebagai aulia, sebagai pelindung. Yang dulu orang mengartikan ini sebagai pemimpin. Ya. Tidak harus menjadi pemimpin, menjadi pelindung. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka itu telah mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita mau mengartikan arti wali atau aulia, saya tadi mengatakan wali atau aulia itu artinya bukan pemimpin, tetapi orang yang dipercaya, yang kita bersedia saling melindungi. Nah, ini di surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yaitu apa? Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menaruh rasa cinta kepada mereka. Nah, karena rasa cinta biasanya orang yang saling mencintai itu saling melindungi. Jadi kalau ada orang pacaran dengan orang yang tidak beriman, itu sudah masuk kategori ini. Ya. Memang rasa cinta antara dua pihak itu mendorong mereka untuk saling melindungi dan saling menolong. Tapi jika cinta diberikan kepada pihak yang memusuhi Allah, maka cinta itu bisa membahayakan keimanan. Orang-orang yang beriman itu akan menang jika tidak mencintai musuh Allah. Allah ini lebih keras di ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang yang memusuhi Allah. Orang itu tidak mau mengakui Allah, orang itu tidak mau sholat. Tidak mau sholat itu kan berarti menantang Allah. Kok dicintai? Apa cinta ini dalam bentuk cinta kasih sayang antara laki perempuan? Itu juga termasuk. Jadi orang mukmin kok bisa jatuh cinta kepada orang yang non mukmin? Itu kena ayat ini, bahwa dia mencintai orang yang memusuhi Allah. Kalau dia mencintai orang yang memusuhi Allah sekaligus mencintai Allah, nggak mungkin. Orang yang mencintai Allah pasti akan lebih suka kepada istri atau calon istri yang sama-sama meminta perlindungannya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ini yang saya bilang lebih keras. Meskipun yang dicintai itu bapak ibunya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudara-saudara sendiri, atau kerabatnya sendiri. Jadi kalau ada orang memusuhi Allah, meskipun dia bapaknya sendiri,
tidak boleh menaruh cinta kepadanya. Jadi contohnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dimusuhi oleh bapaknya sendiri. Dia cuci tangan pada bapaknya. Ya, tidak harus kemudian dibunuh, enggak, bukan, tapi cuci tangan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa iyyadahum biruhim min. Orang-orang yang bisa seperti itu hanya mencintai orang yang mencintai Allah, itu Allah akan mengukuhkan keimanannya mereka dan jiwanya akan menjadi kokoh, dan besok Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Nah, yang sesuai dengan judul kita, ayat ini ditutup dengan ulaika hizbullah. Mereka itu adalah kelompoknya Allah. Hizbun itu seringkali diartikan kelompok militer. Itu adalah ulaika hizbullah, mereka itu adalah tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa kelompoknya Allah atau tentaranya Allah, mereka pasti beruntung. Muflihun itu sering diartikan beruntung atau menang. Jadi kalau kita mau menjadi kekasihnya Allah, dan kita mencintai orang lain yang juga tunduk kepada Allah, maka iman kita akan kuat dan Allah menjanjikan kita akan menang. Jadi kalau kita sekarang ini belum menikmati persatuan, kemenangan, itu bukan salah orang lain tapi salah kita sendiri. Maaf, masih ada satu lagi yang menyebabkan belum terwujudnya kemenangan bagi umat Islam, yaitu adanya beberapa tokoh mereka yang terlalu mencintai harta, sehingga mereka mencari penghasilan bukan hanya yang halal saja, tapi juga yang haram. Nah, ini kita lihat kalau itu kekuasaan dalam politik kita, banyak orang-orang yang mengaku Muslim, tapi mereka lebih mencintai harta daripada Allah. Buktinya apa? Mereka mau harta-harta yang haram. Ya, contohnya banyak. Kalau kita misalnya dijanjikan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, nanti coba kalau bantuannya 100 juta, nanti yang diterima kan kurang dari 100. Terus kita lihat siapa itu pejabat yang ngambil? Muslim. Nah itu bagaimana kita bisa menang orang-orangnya seperti itu, ya. Itu yang saya bicarakan ini di berbagai bidang deh, itu akan seperti itu, akan dipotong. Kalau itu proyek ya begitu. Itu saya dua tiga hari yang lalu ada yang cerita bahwa dia mendapatkan proyek, harganya misalnya 10 miliar, ternyata ke atasnya itu 15 miliar. Jadi dipotong sepertiga. Bagaimana bisa mutu sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diharapkan. Nah, itu juga banyak di antara mereka itu orang-orang yang mengaku Muslim. Jadi kalau kita itu belum menikmati kemenangan, itu salah kita sendiri. Nah, kalau itu salah kita sendiri, maka kita mesti harus mengambil tindakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memperbaiki keimanan kita, ya, memperbaiki perilaku kita sendiri. Kita jangan mengharapkan orang lain kasihan kepada kita, bukan. Tapi kita kuatkan iman kita. Ya. Baik, ringkasan dari apa yang kita bahas pagi ini, bahwa Allah berjanji selalu menolong orang-orang yang beriman, sehingga mereka mengungguli kelompok-kelompok lain. Tetapi janji Allah tidak terwujud karena umat Islam tidak memenuhi syarat. Syarat yang harus dipenuhi umat Islam antara lain adalah iman yang sebenar-benarnya, perilaku baik atau amal soleh, menjaga persatuan, dan berlindung hanya kepada Allah dan sesama orang yang beriman. Semoga Allah menguatkan iman kita sehingga kita berlindung hanya kepada Allah dan hanya kepada orang-orang yang seiman. Amin.